lebarnya itu jalan sekitar 1,5 meter lah, 2 motor buat papasan gitu. Nah itu tiba-tiba ada kepala gelundung mas di situ. Pas tetangga saya turun lewat situ, tiba-tiba itu dia lihat ada yang berdiri mas di depan keranda, di depan rumah keranda itu mas. Jadi Berdiri gini mas, putih-putih mas. pocong. Ya pocong mas. Merinding mas, sumpah mas. Pertama kayak ada yang nimpuk mas, ngelempar batu gitu loh mas. Tetangga saya diem aja. Nah yang kedua kok dilempar lagi. Pas nengok mas, sama kayak yang di atas itu mas. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Pada kesempatan kali ini kita syuting di makam Berkuto, yaitu salah satu makam yang ada di kota Semarang yang paling besar. Dan konon katanya banyak cerita yang ada di sini tentang pengalaman-pengalaman ganjil yang dirasakan banyak orang juga di sini. Pada malam ini juga kita sudah mendatangkan narasumber yang mungkin dia juga salah satu warga di dekat makam Berkuto ini, dan dia akan menceritakan pengalaman mistisnya. Langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mas Restu. Halo Mas Ale, selamat pagi. Pagi ya ini ya. Pagi jam mas. 1 ya jam Mas 1 ya. mas. Ya mungkin agak beda ya mas ini ya. Biasanya kita syuting di studio ataupun di rumah, ini kita langsung di mungkin Makamnya ya, di tempatnya. ya nun sewunya kita semoga tidak terjadi apa-apa ataupun yang tidak diinginkan lah mas ya. Amin. Ya kalau masalah itu insya Allah aman mas. Aman ya. Iya. Mungkin ada cerita pengalaman yang bisa diceritakan mas. Pengalaman saya lumayan sih mas, karena dari kecil kan saya tinggal di sini, main-main di sini dari siang sampai sore, terus apa namanya bakar di situ, bikin rumah-rumahan di situ. Itu siang. Itu siang. Oh siang mas. Ya. Tak kira malam. Kalau malam paling ya kita dulu kalau malam waktu malam takbir, nah, kalau nyalain petasan di sini. Di sini. Betul. Nyalain petasan di sini. Nggak tahu keganggu atau enggak. Ya semoga aja enggak. Terus kalau lihat apa namanya, kalau tahun baru lihat kembang api, nah itu di sini juga. Dulu kan rumah-rumahnya belum tinggi-tinggi seperti ini mas. Nah, dulu kelihatan semua kalau lihat kembang api tahun baru di sini. Gitu. Terus kalau untuk pengalaman mistis, jadi dulu itu saya sebelumnya saya kuliah di daerah itu mas, apa namanya, Jalan Kiai Saleh. Jalan Kiai Saleh. Nah, dulu kalau saya berangkat kuliah itu jalan kaki mas. Jalan kaki pagi, jalan kaki lewat sini, pulang jalan kaki lewat sini. Kalau ya namanya kuliah kan pasti berangkatnya pagi, nongkrong dulu di kampus, baru pulang sore atau malam tuh lewatnya tetap lewat sini mas. Tapi jarang saya kalau jalan kaki lewat sini, pasti lewatnya yang sebelah sana, karena ya sedikit merinding juga kalau lewat sini sendirian, apalagi jalan kaki. Kalau mau naik motor oke aja, tapi kalau jalan kaki saya lebih milih lewat yang sebelah sana. Jadi daerah sana mungkin agak banyak. Iya,
penunggunya banyak ya, mungkin yang agak jahil-jahil seperti itu ya. Soalnya dulu itu ada warga sini yang di sini kan ada 2 jalur tuh mas. Jadi ini naik terus ke kanan. Nah ke kanan itu nanti pertigaan pertama nganan lewatnya atas ini persis. Lurus lagi naik lagi baru ada pertigaan lagi itu masuk kampung sana sama ke jalan besar. Nah tetangga saya itu yang warga sini kebetulan cepet-cepet dia dari warung mau pulang ke sini, lewatnya dari jalan yang kecil sini mas, di atas sini persis. Itu dilihatin tiba-tiba ada kepala ngelundung mas lewat mas depannya mas. Kayak bola gitu mas. Kepala gitu tak ngelundung? Iya mas, padahal di sebelah kiri itu jurang ya kan, karena tinggi kayak jurang gitu mas. Di sebelah sininya kuburan, jadi ada jalan sekitar lebarnya itu jalan sekitar 1,5 meter lah, 2 motor buat papasan gitu. Nah itu tiba-tiba ada kepala ngelundung mas di situ. Kepala loh mas itu mas. Akhirnya teman saya saking takutnya motornya ditinggal balik lagi ke warung itu mas. Nggak jadi pulang mas, saking takutnya itu mas. Untuk pengalaman masnya Terus sendiri? kalau saya sendiri itu, oh ya nyambungnya, tadi kuliah saya di Kiai Saleh. Nah sewaktu itu malam waktu suro. Nah di kampus itu ada acara. Saya mikirnya, saya bawa motor dari rumah karena saya mikir nggak usah pakai helm, deket lewat Bergota aja udah bisa. Jadi nggak perlu muter lewat jalan besar. Akhirnya saya lewat Bergota. Malam waktu suro lewat naik turun itu sendirian mas. Sendirian. Nah sebelum perempatan itu saya lihat, nah sebelum perempatan itu turunan. Turunan setelah perempatan itu ada makam pahlawan. Nah sebelum perempatan, dari sebelum perempatan itu posisi lampu penerangan itu enggak seterang kayak yang di jalan-jalan besar ya mas ya. Lampu-lampu cuman lampu-lampu biasa gitu. Itu saya lihat ada anak kecil mas. Anak kecil? Kira-kira tingginya sedada saya gini lah. Berarti umur sekitar 7 tahunan ya? Ya sekitar 7 tahun 10 tahun gitu. Tiba-tiba lompat keluar dari pagar makam pahlawan itu, keluar loncat, kalau orang Jawa bilang anjlok lah. Anjlok dari situ, tiba-tiba langsung lewat gitu aja mas, cepet banget mas. Itu kelihatan seperti anak kecil gitu atau? Badannya kecil mas, kayak anak kecil tapi gelap mas. Badannya itu hitam gelap lah. Saya merinding mas. Dan seketika itu pula saya langsung memutuskan untuk belok kanan mas. Takutnya saya enggak takut mas. Malasnya kalau diikutin mas. Nah kalau kalau saya mitosnya orang kan kalau semisal diikutin itu harus ngembaliin mas. Ngembaliin di tempat asalnya. Oh jadi kalau dia ngikut dia kayak minta dianterin ke tempatnya. Betul. Nah dia kalau saya tahu rumahnya, kalau mintanya yang blusuk-blusuk kan saya yang repot. Akhirnya saya memutuskan belok kanan yang lewat kampung depannya kamar mayat Karyadi. Karena ini berdekatan yang arah yang betul, berdekatan pintu Karyadi itu bisa lewat sini. Ada terus kalau dari warga sini dulu pernah ada itu tetangga saya, jadi dia itu ceritanya pulang kerja sekitaran jam 9 atau jam 10 malam gitu mas. Itu baru jam 9 jam 10 malam mas. Nah karena dia tempat kerjanya di daerah Semarang Timur, Semarang Timur kan, dia males muter juga. Nah kalau muter kan jauh itu. Akhirnya memutuskan lewat sini karena biasanya nggak ada apa-apa kan. Nah pada malam itu nggak tahu kenapa lewat sini, itu lewat di atas sini tuh
biasa aja mas. Nah pas turun lewat sini entah dia pikirannya kosong atau gimana. Nah di situ itu ada rumah buat keranda mas. Oh tempat untuk keranda sendiri. Betul. Gitu. Jadi itu udah sebagus seperti yang sekarang. Itu sekarang udah pakai seng, udah pakai baja ringan. Dulu pakai kayu mas. Dulu pakai kayu, udah apa ya, udah kayak rumah ndak layak pakai lah. Nah, pas tetangga saya turun lewat situ, tiba-tiba itu dia lihat ada yang berdiri mas di depan keranda, di depan rumah keranda itu mas. Jadi berdiri gini mas, putih-putih mas. pocong. Ya pocong mas. Rinding mas, sumpah mas. Itu atas. Coba bayangin. Di atas Atas itu persis mas, yang warna hijau itu mas. Itu kadang jam 9.10 Jam ya, 9 jam 10 itu mas. Hitungannya mungkin di sini di agak ramai kampung ya? sini masih agak ramai, cuman nggak tahu yang di sebelah sini. Tuh. Kan kalau jam 9 jam 10 kan di sini udah ya kayak gini ya. Udah lumayan sepi lah. Nggak seramai yang masuk kampungnya gitu. Nah, itu jadi tetangga saya itu lihat pocong berdiri gini sambil melotot mas. Langsung tetangga saya itu tuh apa kayak nggak sadar mas. Langsung dia nggak pegang nggak ngegas, nggak ngerem, langsung turun aja mas. Dia sama motornya itu turun kenceng bang. Dan langsung dia kebetulan kan rumahnya satu jalur gini. Dia langsung jatuh di depan rumahnya persis. Dan baru sadar. Baru sadarnya di situ. Dan itu ditanyain, loh kamu kenapa kok bisa jatuh gini? Tadi saya takut lihat ada pocong di atas. Loh di mana? Di rumah keranda. Langsung. Atau mungkin ada yang baru meninggal mas pas. Wah kalau itu kurang tahu mas. Setahu saya kalau di sini yang baru ada meninggal itu biasanya juga nggak ada masalah apa-apa gitu mas. Ya mungkin karena yang di sini kebetulan pengen iseng, pengen menunjukkan diri gitu. Itu kan juga ada. Soalnya dulu juga pernah mas. Apa namanya? Jadi ada di sini kalau ada kuburan baru lah, orang yang baru meninggal. Yeah. Orang baru meninggal itu dikuburin di sini. Itu ternyata yang baru meninggal baru gadis mas. Gadis sekitar umur 16-17 tahun lah. Nah itu selama 7 hari 7 malam mas di kampung sini, di Berkutah sini itu baunya wangi mas, wangi melati mas. Sekitar berapa? Iya mas. 7 hari 7 iya itu saya nyium sendiri itu mas. Jadi kalau saya mau main lewat atas itu pasti nyium itu di apa namanya, kalau kita bilang dititeni lah sama warga sini, kok baunya wangi, setiap malam itu baunya wangi terus. Nah terus cari tahu yang kebetulan itu dikuburnya itu kurang tahu di sebelah mana, cuman langsung langsung dicari tahu sama warga sini, dicari tahu udah ketemu kuburannya, terus dibilangin sama penjaga kuburnya. Terus penjaga kuburnya ternyata juga nyium. Nah terus ditanyain, dilihat yang baru meninggal itu umurnya baru berapa, baru umur 16 atau 17 tahun gitu. Terus dari pihak penjaga kubur langsung ngasih tahu ke keluarganya buat agak apa namanya dijaga kuburannya. Kenapa mas? Nah takutnya kalau ada yang itu mas buat ngilmu gitu loh mas. Ilmu? Ya kan kalau kata orang apa namanya, kalau kuburan yang jenazahnya itu masih gadis, itu katanya tali pocongnya bisa buat apa gitu loh mas. Oh nah, berarti kayak
digali gitu. Betul mas, soalnya pernah juga kejadian mas, itu yang di Berkota yang di sebelah sana. Itu ada yang digali dan itu tali pocongnya hilang mas. Dan kuburannya juga udah amburadul. Itu sempat masuk berita di TV juga itu mas. Sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2016 atau 17 gitu mas. Itu pernah mas, itu soalnya dekat rumah teman bapak saya mas. Nah kebetulan teman bapak saya sendiri yang nyasiin. Soalnya teman bapak saya kan kalau malam kegiatannya itu mas, apa namanya, nangkepin burung mas, pakai pulut gitu loh mas. Nah ya. Jadi kalau malam gitu nyari burung mas di kuburan mas. Kalau kuburan ya. Soalnya kan tempatnya kayak apa, banyak pohonnya. Nah di situ kan pasti ada banyak burungnya mas. Tapi nggak takut tuh mas nyari burung malam? Ya mungkin karena di sini udah kebiasaan, udah terbiasa. Kayak saya gini kan sudah terbiasa main di sini. Ya, jadi ya apa. Nah terus, balik lagi ke yang gadis itu. Nah akhirnya makamnya itu dijaga sama keluarganya gantian. Selama berapa hari gitu dijaga biar sambil di ngajiin, biar lebih tenang. Tapi biar nggak ada apa-apa gitu. Gadis sosok itu nggak pernah makan diri nggak ya? Hanya nggak pernah. Kalau itu belum pernah ada cerita lagi masalah kayak gitu. Nah, kalau untuk apa hal mistis di sini itu ya namanya semua tempat kan pasti ada mistisnya. Nggak cuma di kuburannya aja mas yang mistis mas, itu di kampungnya pun biasanya juga ikut mistis mas. Kejadian apa mas? Jadi tetangga saya itu kalau pagi dia kan baru belanja buat itu mas, buat jualan. Nah jadi tetangga saya itu pagi belanjanya itu sekitar jam 2 jam 3-an mas. Jam 3-an. Nah, jam 2 jam 3-an sebelum subuh itu keluar rumah buat belanja. Nah, pagi itu tetangga saya jalan, pertama kayak ada yang nimpuk mas, ngelempar batu gitu loh. Tetangga saya diem aja. Nah yang kedua kok dilempar lagi. Pas nengok mas, sama kayak yang di atas itu mas. Itu kejadiannya di atas itu juga? Udah di kampung itu mas. Di kampung? Iya mas. Kayak itu dia berdiri gini mas sambil melotot mas. Apakah sosok yang sama? Nah saya itu kurang tahu. Soalnya dari kejadian itu kalau nggak salah kejadiannya itu tetangga saya yang dilihatin di situ sama tetangga saya yang dilihatin di situ itu kejadiannya itu enggak lama. Enggak lama? Iya. Selang berapa hari? Betul mas, itu sempat ada seperti itu juga. Hitungannya ya Berkota kan makam terbesar ya di Semarang. Betul mas, tahu saya makam terbesar, tempatnya di pusat kota juga. Seperti itu. Tapi untuk kondisi makamnya sendiri memang sudah penuh ya mas hitungannya? Kalau dibilang penuh pasti penuh mas, pasti penuh. Soalnya pusatnya kan semuanya di sini mas. Kalau makam-makam lain kan apa namanya, dia tidak sebesar ini. Jadi rata-rata kuburnya di sini. Gitu mas. Tapi juga ada yang menyalah gunakan untuk makam sendiri ya mas ya, dalam hal yang tidak baik juga. Betul. Soalnya kadang dulu kan kadang ada yang kuburannya ditumpuk atau digeser biar lebih itu. Seingat saya mas, dulu itu, ini saya masih ingat, dulu itu ini belum ada mas. Sama ini udah ada dari saya kecil, ini udah ada mas. Yang merah ini udah ada dari saya kecil. Ini belum ada. Ini udah ada 2 ini. Nah kalau yang ini baru. Ini baru ini mas. Ini termasuk 2021 baru. Ya, April ya. Nah ini termasuk baru ini mas. Jadi gimana caranya digeser
muat lagi, digeser muat lagi, gitu mas. Gitu ya. Iya. Dulu teman saya mas di sini mas. Oh, ada teman mas yang sudah Enggak, bukan Oh. sudah mati. Jadi saking kita seringnya main di sini mas. Heeh. Nah, teman saya itu iseng gali ini loh mas, tanah yang kayak gini digali mas. Itu digali mas. Cuman dia lebarnya apa ya? Sebatu bata gitu lah, segini lah. Segini mas. Digali itu sampai sepaha mas dalamnya mas. Nah, ngapain mas itu gali? Ya karena iseng aja, teman saya itu aneh juga itu. Digali sampai sepaha dalamnya. Pas mau ngambil tanah pakai tangan gini, kok nyenggol kain kafan mas. Saking takutnya teman saya langsung ditutup semua. Dia pulang mas, malamnya sawan mas. Itu saking isengnya teman saya itu mas. Ya mungkin ya karena hidupnya berdampingan dengan makam, Betul. Ya sedikit lebih berani dibandingkan orang-orang yang biasanya ya. Iya sih mas, betul sih mas. Karena di sini juga kehidupannya sebetulnya itu adem ayem mas. Malah lebih enak di sini daripada di tempat lain. Nah, enaknya kenapa? Satu, kalau siang itu sebetulnya sini tuh ramai mas, buat nongkrong gitu, buat enak mas sebetulnya mas. Yang pertama, pohonnya banyak, rindang mas. Anginnya juga sepoi-sepoi. Saya itu pernah sampai ketiduran di atas kayak gini mas, di bawah pohon mas. Untung aja nggak sampai malam ya mas. Nah, kalau sampai malam pun ya tinggal pulang aja mas kalau saya. Itu pernah saya ketiduran itu mas. Itu namanya kan kijing ya mas ya. Iya. Di atas kijing itu pernah ketiduran. Terus sampai ya itu tadi nyari ketela di mana? Di rumahnya rumah dinas Karyadi itu ada kebun pohung ya mas. Pohung itu angger asal cabut bawa ke sini, dibakar di sini. Ya mungkin kan kenakalan masa kecil. Ya mas. betul, kenakalan masa kecil. Oke mas. Ya itu tadi. Paling ya kita nanti akan mencari narasumber yang di daerah makam sini juga, yang akan berbagi cerita juga tentang di makam Berkuto ini. Oh mungkin itu mas, coba yang dijual peti-peti yang di pasar kembang sebelah sana mas. Oh iya, sebelah sana ya, pintu jadi sana. kononnya itu, konon katanya yang jual peti itu ini mitosnya ya, setiap kalau mau ada peti yang laku itu petinya goyang mas. Coba tanya mas, ini mitosnya konon katanya seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang meninggal, itu kalau petinya mau laku itu petinya goyang mas. Entah itu digoyangin sendiri atau ada yang goyangin dari makhluk lain, itu pertanda. Ya, coba aja mas. Oke, ya. Makasih mas ya sudah Siap, bercerita. sama-sama. Nanti mungkin bisa bercerita di lain kali waktu juga. Iya mas. Oke sobat mistis, mungkin seperti itulah cerita dari Mas Restu. Nanti coba kita sambung dengan narasumber yang lain. Tetap di YouTube channel Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis.